Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan jalan-jalan unik. Kisah misteri kali ini datang dari lautan Indonesia yang cukup terkenal di dunia. Selain kisah Nyi Roro Kidul, ternyata ada kisah kapal hantu SS orang Medan. Kisah horor tersebut akhir-akhir ini menjadi pembicaraan setelah ada pengembang game terkenal yang menjadikan legenda tersebut menjadi cerita dalam game Man of Medan. Game ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang terjebak di kapal hantu. Kisah kapal hantu SS orang Medan dimulai ketika itu Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda, di mana kapal hantu SS orang Medan karam di Selat Malaka. Kapal ini adalah kapal kargo Belanda yang berlayar sekitar tahun 1940-an dan menghilang sekitar tahun 1947 sampai 1948. Tidak ada catatan sejarah, catatan asal-usul dan tujuan. Pihak Indonesia ataupun Belanda merasa tidak memiliki kapal itu. Kapal SS orang Medan berarti orang yang berasal dari Medan, Sumatera. Namun sebelum melanjutkan video ini, untuk menjaga silaturahmi, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Saat itu kapal masih menggunakan teknologi gelombang radio dan peralatan yang mampu menerjemahkan ketukan menjadi sandi Morse. Saat kapal SS orang Medan akan tenggelam, terdeteksi oleh kapal Belanda dan Inggris. Ada panggilan darurat dari kapal itu yang berisi semua awak kapal termasuk kapten sudah tewas. Kemungkinan seluruh awak mati, katanya. Lalu beberapa menit kemudian hiruk-pikuk kode Morse kembali memanggil. Pesan terakhir diduga ditulis sendiri oleh operator radionya yang berkata, "Saya hampir mati." Kemudian panggilan darurat tersebut mendapatkan respon salah satu kapal berbendera Amerika Serikat yang lokasinya tidak jauh dari kapal itu. Lalu permintaan tolong itu dijawab dan ternyata sudah tidak ada respon. Setelah itu kapal tersebut mendekati kapal SS orang Medan dan bermaksud memberikan pertolongan. Para kru kapal SS Silver Star segera turun ke geladak untuk menyelamatkan kru kapal SS orang Medan yang masih hidup. Akan tetapi semua awak kapal sudah mati semua. Anehnya tubuh mereka berserakan di atas geladak dan sangat mencekam. Gambarannya seperti yang dijelaskan dalam pesan Morse yang bikin merinding lagi. Mayat-mayat tersebut dalam kondisi yang aneh. Wajah mereka terlihat ketakutan, kulitnya pucat, gigi rapat. Akan tetapi kedua bibirnya terbuka, mata melotot, dan lengan terjulur seperti sedang mencengkeram sesuatu untuk menghalau hal yang ada di depannya. Bahkan ada seekor anjing di dek kapal juga mati dalam keadaan membeku dan mengerikan, mengeram di tengah penyerang atau kengerian yang tidak diketahui. Ketika kru SS Silver Star berada di Palka, keanehan pun terjadi. Mereka merasakan udara lebih dingin padahal suhu udara di luar kala itu mencapai 43 derajat Celcius. Tiba-tiba terjadi kebakaran di perut kapal orang Medan, memaksa kru penyelamat bergegas keluar dari kapal. Tidak lama setelah itu kapal meledak dengan kekuatan luar biasa sebelum tenggelam tanpa bekas di kedalaman Selat Melaka. Setelah ditelusuri, ternyata identitas kapal ini tidak ada catatan registrasi SS orang Medan dalam register kapal pengiriman Lloyd. Juga tidak ditemukan catatan resmi tentang insiden di atas kapal. Tanggal pasti kejadian tersebut sangat sulit untuk ditentukan. Hal ini disebabkan laporan surat kabar menceritakan berbagai versi cerita dalam periode waktu tertentu. Akan tetapi, orang yakin jika kisah mustahil dan fantastik itu benar-benar terjadi. Profesor Theodor Sirdorfer, seorang peneliti Jerman yang telah meneliti banyak kasus selama sekitar setengah abad, menemukan sebuah publikasi Jerman kuno dari tahun 1953 berjudul Das Totenschiffen der Südsee atau kapal kematian di Laut Selatan. Buklet kecil milik cendekiawan Otto Milke yang sudah meninggal diyakini oleh beberapa orang menawarkan bukti bahwa kapal itu nyata, seperti nasib tragisnya.
Selain itu, terdapat fakta kemungkinan menarik penyebab ledakan yang menenggelamkan kapal SS Orang Medan. Das Sifin der Schütze menunjukkan adanya bahan potasium sianida dan nitrogliserin disimpan di bawah kapal Orang Medan. Jika benar, tentu ini bisa menjelaskan ledakan tiba-tiba kapal tersebut. Sedangkan aktivitas samar para kru yang tidak terdeteksi ada kaitannya dengan ketegangan iklim internasional pada akhir Perang Dunia Kedua. Bahan-bahan yang diangkut kapal sangat sensitif dan akan memicu insiden yang cukup jika digunakan secara sembarangan. Berbagai spekulasi juga muncul untuk menjelaskan kematian kru kapal yang mengenaskan. Serangan bajak laut tentu tidak masuk menjadi penyebab kematian kru, karena sebagian besar mengklaim bahwa tubuh mayat tidak ada yang terluka. Kondisi ini diduga ada pelepasan gas berbahaya dari bahan-bahan yang dibawa kapal. Kemungkinan lain juga masih bisa menjadi penyebab tragedi kapal SS Orang Medan. Satu hal yang pasti, kisah kapal hantu ini masih menyisakan misteri yang belum terpecahkan. Demikianlah kisah kapal hantu SS Orang Medan. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.